Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Aulia Lailatul Ramadhani dengan NIM R02 123 1032. Jadi di sini saya akan menjelaskan penggunaan infrared. Jadi infrared itu sendiri merupakan pancaran gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang 7.700 sampai 4 juta ampere. Sinar infrared juga disebut sinar termogenik karena sinar ini menghasilkan panas saat mereka diserap oleh jaringan tubuh kita. Jadi maksudnya itu ketika alat ini digunakan ke tubuh kita, maka akan menghasilkan panas atau hangat. Nah, untuk klasifikasi IR itu berbeda-beda berdasarkan panjang gelombangnya. Untuk tipe A sendiri, panjang gelombangnya itu ada 780 sampai 1500 mm, itu penetrasinya termasuk dalam. Sedangkan ada juga tipe B, panjang gelombangnya itu sekitar 1500 sampai 3000 mm yang penetrasinya itu bisa dibilang dangkal. Lalu ada namanya tipe C. Nah, tipe C ini panjang gelombangnya yaitu sekitar 3000 sampai 10000 mm. Nah, ini bisa dibilang penetrasinya itu dangkal. Lalu ada yang namanya generator infrared. Nah, generator infrared ini ada dua jenisnya. Yang pertama ada generator infrared luminous. Jadi ini dia menghasilkan cahaya terlihat, sinar infrared dan sedikit sinar ultraviolet. Nah, panjang gelombangnya itu 350 sampai 4000 nanometer. Penetrasinya itu mencapai 5 sampai 10 mm ke bagian jaringan subkutan kulit. Alat generator ini digunakan pada kondisi kronik. Jarak penggunaannya itu 40 sampai 60 cm dari kulit. Lalu waktu penggunaannya itu ada 15 sampai 20 menit. Lalu ada generator infrared non luminous. Ini menghasilkan sinar infrared tanpa cahaya. Jadi maksudnya tidak keluar warna merahnya. Nah, lalu panjang gelombangnya itu 1500 sampai 12000 nanometer. Penetrasinya mencapai 2 mm ke bagian jaringan superficial dermis, lalu digunakan untuk kondisi akut. Jarak penggunaannya itu sekitar 65 sampai 80 cm dari kulit. Selalu waktu penggunaannya itu 20 sampai 30 menit. Oke, selanjutnya yaitu ada prinsip dasar infrared. Nah, prinsip dasarnya itu ada 3 prinsip. Yang pertama fisika dasar, biofisika elektro, dan neurofisiologi. Lalu kita masuk ke fisika dasarnya. Fisika dasar infrared itu menyangkut hukum-hukum penyinaran, yang dimana ada 4 hukum. Hukum yang pertama yaitu hukum pemantulan. Hukum pemantulan ini berisi suatu sinar yang mengenai permukaan benda akan dipantulkan kembali. Cahaya mampu menembus ke jaringan yang semakin halus atau semakin putih. Nah, jika jaringan yang putih tadi ini semakin banyak, maka semakin banyak pula sinar yang dipantulkan. Lalu ada yang kedua itu hukum pembiasan. Hukum pembiasan ini berbunyi jika seberkas medium satu jatuh ke medium lain, maka di antara yang ada dipatahkan atau dibiaskan. Lalu besar kecilnya sudut pembiasan ditentukan oleh indeks bias dari masing-masing medium. Nah, hukum pembiasan adalah prinsip yang menjelaskan bagaimana cahaya atau gelombang lain berubah arah ketika melewati batas antara dua medium. Lalu, yang ketiga ada hukum kuadran terbalik. Hukum ini menyatakan hubungan antara intensitas penyinaran terhadap jarak penyinaran dan waktu penyinaran. Semakin jauh dari sumber cahaya, intensitas cahaya yang akan diterima menurun dengan cepat. Atau dengan mudahnya kesimpulannya, jikalau pada jarak yang berlainan disinarkan sejumlah sinar pada waktu yang sama, jelas bahwa yang mempunyai jarak yang lebih dekat akan lebih besar intensitas penyinarannya dan pengaruh yang terjadi semakin besar. Jadi maksudnya itu
jarak dan intensitas itu berbanding terbalik. Jadi jika jaraknya semakin besar, maka intensitasnya itu semakin kecil. Sedangkan kalau intensitasnya semakin besar, maka jaraknya kecil. Jadi maksudnya semakin dekat infrared ini ke tubuh, maka intensitasnya semakin besar. Sedangkan kalau jaraknya infrared dengan yang tubuh ini, maka intensitasnya itu akan semakin kecil. Hukum yang keempat ada hukum penyerapan atau disebut juga dengan hukum Grotius, yang menyatakan bahwa untuk terjadi pengaruh atau interaksi cahaya pada suatu benda atau medium, maka cahaya tersebut harus diabsorpsi oleh benda tersebut. Nah, prinsip yang kedua yaitu prinsip biofisika elektro, yaitu interaksi antara fisika dasar terhadap tiap jenis dan lapisan jaringan tubuh yang dilalui oleh fisika dasar. Keadaan tersebut dikenal dengan internal kinetic energy atau IK. Jaringan saraf dan otot merupakan jaringan excitable, yakni mudah dirangsang, mengolah rangsang, dan meneruskan rangsangan tersebut. Tetapi NAR jaringan saraf lebih rendah dibanding jaringan otot, sehingga jaringan saraf lebih mudah fasilitasi atau dilalui. Hal tersebut berhubungan dengan all or none law. Gelombang pendek penetrasinya lebih dalam dan akan diabsorpsi oleh kulit. Apabila gelombang tersebut diabsorpsi oleh kulit, akan mengakibatkan panas di area tersebut atau di area subkutan, sehingga memberi reaksi terhadap saraf dan serta reaksi pada otot dan kulit. Kalau gelombang panjang penetrasinya hanya kalau gelombang pendek itu hanya sampai di superficial epidermis. Nah, biofisika ini terkait dengan reaksi kimia jaringan. Yang pertama ada massa ionen akan mengalami migrasi ion dari arah 1 ke arah 2 berdasarkan buatan ionen. Lalu ada massa dipols yang mengalami rotasi. Lalu ada massa isolator yang mengalami distorsi karena terikat erat dengan masanya. Lalu ada sliding filamen jaringan excitable yang menyebabkan peristiwa energi ATP, sumation, depolarisasi, potensial aksi, dan sarkomer aksi. Jadi maksud dari ini adalah gelombang pendek infrared ini memiliki daya penetrasi lebih dalam dibanding gelombang panjang infrared. Jadi kalau gelombang pendek itu dia lebih dalam masuk di area kulit, sedangkan kalau gelombangnya panjang dia itu lebih dangkal penetrasinya daripada yang gelombang pendek tadi. Oke, prinsip selanjutnya yaitu neurofisiologi. Neurofisiologi adalah suatu upaya tentang bagaimana memahami proses interaksi antara fisika dasar suatu modalitas dengan jenis jaringan tubuh tertentu yang dituju, hingga timbul efek fisiologis, efek terapeutik, maupun dampak yang mungkin terjadi berupa kontraindikasi. Jadi neurofisiologi, prinsip neurofisiologi yang pertama yang terjadi yaitu pain depressor. Jadi pain depressor ini termasuk dari prinsip pain dumping. Jadi pain dumping ini ada dua, yaitu pain depressor dan pain suppressor. Pain depressor yaitu penekan nyeri, lalu ada pain suppressor yaitu pencetus nyeri. Nah, bisa dilihat bagian di samping. Nah, bagian di samping ini ada garis biru dan garis hitamnya. Nah, garis hitamnya itu adalah pain suppressor, lalu garis birunya itu adalah pain depressor. Jadi, pertama kita mulai dari pain suppressor atau garis hitamnya itu atau pencetus nyeri. Jadi, terlihat sebuah tulang sendi itu dari suatu regio. Nah, terjadi sebuah vasokontriksi, spasme, nyeri diam, dan nyeri gerak pada regio tersebut. Nah, ketika stimulus itu ada di regio tersebut atau pencetus nyerinya ada, maka itu akan pergi ke medula spinalis atau yang di warna orange yang digambar ini. Nah,
itu dia masuk entah di cornu dorsalis atau cornu ventralis. Intinya kalau dia di cornu dorsalis di bagian kanan, maka dia kalau mau sampai ke otak dia harus kontralateral ke cornu ventralis yang di kiri, lalu bisa naik ke medula ke batang otak hingga ke otak. Nah, ketika sampai di otak, otak itu merupakan area asosiasi, area identifikasi, area koordinasi, atau maksudnya ketika stimulus yang dari suatu sendi tadi itu atau dari stimulus nyeri tadi itu sampai di otak, maka otak akan menerjemahkan bahwa di bagian tersebut sedang terjadi suatu masalah, sakit begitu. Nah, ketika diberikan infrared, maka akan terjadi sebuah pain depressor atau penekan nyeri. Nah, penekan nyeri ini dibuat di otak kita, di hipotalamus. Hipotalamus ini akan mengeluarkan endogenous opioid. Nah, hormon endogenous opioid ini akan mengeluarkan dua hormon, enkephalin dan endorfin, sehingga hormon ini akan berguna untuk menurunkan nyeri, menurunkan tonus, menurunkan spasme, dan juga menurunkan vasokonstriksi sehingga terjadi vasodilatasi. Nah, ketika itu sudah diproses hormon-hormon yang tadi, yang berfungsi-fungsinya tadi itu, maka akan turun ke regio tersebut dan akan akan berusaha untuk menjalankan fungsinya, yaitu yang tadi saya sebutkan. Baik, prinsip yang kedua yaitu ada gate control. Jadi gate control ini merupakan teori dari Melzack and Wall tahun 1965 yang menyatakan bahwa impuls nyeri dapat diatur dan atau dihambat oleh mekanisme pertahanan di sepanjang saraf. Jadi maksudnya itu Melzack and Wall itu menyatakan bahwa di saraf itu ada pintunya masing-masing yang diatur oleh sebuah mekanisme pertahanan. Nah, kalau untuk mekanisme nyeri sendiri itu bisa dilihat bagian di samping. Nah, bagian di samping itu ada contohnya itu kayak palu yang di bagian ini. Nah, palu yang itu misalnya nih, palu itu terkena di area ini, di area tangan saya nih. Nah, nanti itu akan saraf yang sakitnya itu akan dihantarkan oleh saraf tipe A delta dan tipe C. Lalu dia masuk ke medula spinalis di cornu dorsalis. Nah, sepanjang dari sini ke medula spinalis cornu dorsalis itu namanya primary neuron. Nah, lalu akan di dorsalis di medula spinalis itu akan terjadi lagi sebuah kayak antara saraf dan saraf. Nah, di antara primary neuron tadi ini dengan yang akan baru ini itu akan terjadilah kayak perlanjutan stimulus supaya sampai di otak. Nah, kalau dari dorsalis terus dia kontralateral toh ke kanan ke cornu dorsalis yang di kiri, terus dia lateral ke cornu ventral kanan, terus dia naik ke talamus. Nah, sepanjang dari cornu ventralis tadi ke talamus itu namanya secondary neuron. Nah, lalu dari talamus terus dia ke post central gyrus di bagian memang untuk menerjemahkan bagian nyeri. Nah, itu namanya ada tertiary neuron. Nah, kalau sampai di post central itu berarti dia sudah diterjemahkan nih sebagai sakit. Ini tadi yang saya ketuk di sini, maka akan sampai di otak bahwa yang tindakan tadi itu mengakibatkan sakit. Nah, teori dari Melzack and Wall itu sendiri itu ada di bagian di samping. Nah, bagian itu yang pertama tadi, ketika misalnya tadi saya kayak berikan suatu apakah kayak pukulan begitu.
Nah, ketika kita dapatkan suatu mekanisme reseptor atau pukulan tadi, itu pasti kita akan refleks seperti ini. Nah, ketika seperti ini, maka akan mengaktifkan sel Pacinian. Nah, sel Pacinian ini yang akan berfungsi untuk menghambat lemniscus, untuk membuat jalur medial lemniscus. Nah, tapi tetap stimulus yang nyeri tadi itu tetap berjalan di sepanjang neuron-neuron untuk sampai ke otak. Tapi karena kita mengaktifkan sel Pacinian tadi, maka membuat jalur namanya DCML atau medial lemniscus. Jadi itu maksudnya jalur yang di atas tadi ini, yang primary neuron, secondary neuron, tertiary neuron yang harusnya berjalan sampai di otak, itu akan dihambat di bagian medulla spinalis. Jadi ketika hampir mini primary neuron mau baku ketemu sama secondary neuron, tapi ada jalur baru nih dibuat sama Pacinian tadi atau DCML tadi. Nah, dia itu buat jalur saraf tersendiri, terus dia kasih keluar neurotransmitter. Kan setiap saraf itu mengeluarkan neurotransmitter. Nah, kalau DCML tadi atau jalur yang dibuat sel Pacinian tadi itu mengeluarkan DCML yang bisa menghambat atau bisa menutup kanal-kanal sinaps yang ada di primary neuron, sehingga tertutup, sehingga menghambat stimulus nyeri tadi yang di sini untuk sampai ke secondary neuron. Nah, kalau terus saraf DCML tadi ini juga mengeluarkan neurotransmitter yang untuk berikatan dengan secondary neuron ini. Secondary neuron ini yang neurotransmitternya itu yang untuk diterjemahkan sebagai sebuah sentuhan taktil begitu, untuk sampai di otak terlebih dahulu. Jadi makanya secondary neuron itu langsung naik, dia tidak kontraplanar begitu, dia langsung naik ke atas, terus dia di medulla spinalis di bagian medial lemniscus, baru kontralateral ke kanan. Misalnya tadi dia naik ke kiri, tapi dia kontralateral di medial. Prinsip yang ketiga yaitu ada homeostatis vasomotion, yang dimana menurut hukum Van't-Hoff menyatakan bahwa perubahan kimia dapat dipercepat oleh adanya panas. Dengan demikian, pemanasan jaringan akan mempercepat perubahan kimia, yaitu proses metabolisme, suplai O2 dan sari-sari makanan akan meningkat sehingga kebutuhan jaringan akan O2 dan sari makanan akan cepat terpenuhi. Sehingga dengan hal ini akan terjadi karena pemanasan akan mengaktifkan glandula Gudoyifera atau kelenjar keringat di daerah jaringan yang diberikan penyenaran atau pemanasan, sehingga dengan demikian akan meningkatkan pembuangan sisa-sisa metabolisme melalui keringat atau keringat. Nah, lalu menurut Widowati tahun 2013, pada infrared ada termoreseptor yang dirasakan selama penyenaran yang memberikan efek sedatif yang menyebabkan pelebaran pembuluh darah atau vasodilatasi, sehingga oksigenasi jaringan akan meningkat dan menimbulkan efek relaksasi pada otot yang tegang, sehingga rasa nyeri akan berkurang. Jadi maksud dari homeostatis vasomotion dan dari dua tadi saya kutip itu ada maksudnya itu kalau pembuluh darah atau terjadi keseimbangan pembuluh darah, maka di keseimbangan gerakan pembuluh darah maka akan lebih cepat terjadi penyembuhan di jaringan tersebut, karena darah ini membawa suplai O2, lalu membawa mekanisme membawa nutrisi, lalu juga karena infrared ini kan menghasilkan panas sehingga mengeluarkan keringat. Nah, dari keringat itu kita tahu itu merupakan sisa-sisa metabolisme tubuh.
Nah, itu bisa mempercepat regenerasi dari penyembuhan jaringan tersebut. Lalu selanjutnya yaitu ada petunjuk dari penggunaan alat infrared ini. Yang pertama, hubungkan mesin dengan sumber listrik. Lalu yang kedua, tempatkan alat pada permukaan yang stabil dan rata. Yang ketiga yaitu duduk untuk pasien, duduk atau berbaringlah dengan jarak yang nyaman dari alat tersebut. Lalu yang keempat, beri jarak antara alat dengan tubuh kurang lebih dari 30 cm. Lalu yang kelima, ada jauhkan alat dari benda-benda di sekitar. Lalu yang keenam, lepaskan pakaian di bagian area tertentu dan perhiasan dari area yang akan disinari. Lalu yang ketujuh, ada sinar inframerah harus disorotkan secara langsung pada kulit, jadi tidak boleh ada pakaian. Lalu yang ke-8, jika alat lampu infrared dilengkapi timer, maka pilih waktu yang diinginkan. Lalu yang ke-9 yaitu jika alat lampu infrared tanpa timer, lampu akan menyala ketika staker disambungkan ke stop kontak langsung. Jadi mau dikasih nyala itu harus di stop kontak langsung, itu stop kontak. Lalu yang ke-10, arahkan infrared ke bagian tubuh yang diinginkan. Lalu ke-11, Anda dapat menggunakan terapi sekitar 15 menit. Lalu yang ke-12, untuk mencegah kerusakan mata, maka jangan langsung melihat ke arah cahaya tersebut ketika menyala. Selanjutnya yaitu efektivitas infrared ini. Jadi bisa ditahu efek terapeutiknya untuk suatu jaringan, yaitu untuk mengurangi nyeri, untuk memperlancar pembuluh darah, meningkatkan metabolisme, terus mengurangi spasme otot. Jadi itu merupakan efek dari infrared itu sendiri, karena sesuai tadi yang saya bilang, terutama di bagian homeostatis fase motion. Jadi karena seimbang gerakan pembuluh darahnya, maka semakin bagus juga manfaatnya. Nah, lalu untuk infrared itu sendiri, itu dia tidak menyembuhkan area yang ingin disembuhkan begitu, tidak menyembuhkan 100%, tapi dia itu hanya mengurangi spasme, terus mengurangi nyeri. Itu hanya untuk mengurangi, karena apalagi infrared ini tidak bisa berharap banyak begitu sama alat ini, karena dia sebenarnya untuk awal dari bisa diberikan ketika sebelum exercise begitu, karena untuk memperlancar pembuluh darah begitu, memperlancar fase motion, memperlancar metabolisme, untuk mengurangi spasme, sehingga kalau diberikan exercise maka gampang begitu. Oke, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.